saya Hikiatul A'limah Rizky Adila dari kelas pendidikan Biologi 1A Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang dengan NIM 20080860005. Saya di sini akan menyebutkan 5 surat Al-Quran dan 7 hadis tentang pendidikan beserta arti dan nilai-nilai pendidikannya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS saya mata kuliah ilmu pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Ismail MAG, yaitu surat Ar-Rahman, yaitu surat ke-55 ayat 1 sampai 4 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Sadaqallahul adzim. Yang artinya Allah yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Quran. Ia menciptakan manusia, mengajarkannya pandai berbicara. Nilai-nilai pendidikan dari surat tersebut yaitu yang pertama, kata Ar-Rahman. Kata Ar-Rahman menunjukkan bahwa sifat-sifat pendidik adalah murah hati, penyayang, dan lemah lembut, santun, berlaku mulia kepada anak didiknya dan siapa saja, yaitu termasuk manusia muslim. Yang kedua yaitu seorang guru itu tidak memiliki kompetensi sehingga anak didik itu menjadi generasi yang memiliki kecerdasan spiritual dan kecerdasan intelektual sebagaimana penjelasan Al-Bayan. Yang kedua yaitu surat Al-Hajj, yaitu surat ke-22 ayat 41 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina in makkannakum fil ardi aqamus sholata wa atuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar wa lillahi aqibatul tersebut. Yang pertama yaitu mewujudkan seorang yang selalu menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Dan yang kedua yaitu mewujudkan manusia yang selalu bertawakal kepada Allah. Surat yang ketiga yaitu surat Al-Luqman, yaitu surat ke-31 ayat 13 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul Luqman wa huwa ya'idukum ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Dari surat tersebut kita bisa mengambil nilai-nilai pendidikannya. Yang pertama yaitu 1. Orang tua itu wajib memberi pendidikan kepada anak-anaknya. Yang kedua yaitu prioritas pertama adalah menanamkan akidah. Pendidikan akidah diutamakan sebagai kerangka dasar atau landasan dalam membentuk pribadi anak yang soleh atau termasuk pada kompetensi profesional. Dan yang ketiga yaitu dalam mengaji itu hendaknya menggunakan pendekatan yang bersifat keislaman sesuai makna firman Allah
Surat selanjutnya yaitu surat Al-Kahfi, yaitu surat ke-18 ayat 66 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rushda. Sadaqallahul adzim. Yang artinya Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang telah diajarkan kepadamu sebagai petunjuk. Dari surat tersebut kita dapat mengambil mengarahkannya untuk tidak mempelajari sesuatu jika sang pendidik itu mengetahui bahwa potensi anak didiknya itu tidak sesuai dengan bidang ilmu yang akan dipelajari. Dan surat yang terakhir yaitu surat Abasa, yaitu surat ke-80 ayat 1-3 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla bahwa setiap insan itu berhak memperoleh pendidikan tanpa mengenal ras, suku, bangsa, agama maupun kondisi pribadi atau fisik dan perekonomiannya. Dan yang terakhir, yang kedua yaitu sebagai seorang pendidik itu kita harus bijak dalam menghadapi anak didiknya dan tidak membeda-bedakan hanya karena fisik yang tidak sempurna. Bisa tingkatkan pula pelajaran pendidikan pada peserta didik yang difabel. Kita tidak boleh berdiam diri, maksudnya kita harus mencari ilmu sebanyak-banyaknya karena thalabul ilmi fardhatun 'alal kulli muslimin. Artinya sebagai seorang muslim kita wajib untuk mencari ilmu karena ilmu itu sangat penting. Ilmu itu sangat penting untuk dunia dan akhirat. Dan yang kedua yaitu kewajiban dari seorang muslim yang lain yang mempunyai ilmu untuk membagikan ilmunya kepada orang lain yang membutuhkan ilmu tersebut. Serta rendah hatilah kepada orang yang kamu belajar darinya. Nilai-nilai hadis tersebut maksud yang pertama yaitu bahwa kita tuh harus menghormati dan rendah hati kepada orang yang telah memberikan ilmu kepada kita. Salah satunya yaitu seorang guru. Kita tuh harus rendah hati dan
mencari ilmu yang baik, ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat, bukan ilmu yang dapat menghancurkan dunia dan akhirat kita. Dan yang kedua, kita harus rendah hati kepada orang yang telah memberikan ilmunya kepada kita. Yang hadis yang ketiga tentang menghadirkan pendidikan yang baik. Mana halal Jadi nilai-nilainya dalam hadis tersebut yang pertama yaitu kewajiban dalam memberikan pendidikan kepada seorang anak, karena sejatinya ilmu pengetahuan itu sangat penting. Hadis yang keempat tentang ilmu itu lebih berharga daripada apapun, bahkan harta. Siapa yang mengambil ilmu tersebut, dia telah mengambil dalam bagian yang besar. Nilai-nilai yang dapat diambil dari hadis tersebut, yang pertama yaitu bahwa ilmu itu sangat penting daripada apapun, bahkan harta yang mungkin kita pikir adalah sesuatu yang wow, itu kurang penting daripada ilmu. Dan yang kedua, pada siapa yang maka dia telah mengambil bagian yang besar, karena ilmu itu sangat besar dan ilmu tidak Rawahul Ahmad. Artinya, barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah dia menguasai ilmu, dan barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu, dan barang siapa yang ingin keduanya, hendaklah ia menguasai ilmu. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis tersebut. Bagaimana cara untuk mendapatkan akhirat tersebut? Maka kita tidak akan bisa mendapatkan akhirat. Nah, dengan ilmu kita tahu bagaimana cara untuk bisa mendapatkan akhirat, dengan beribadah, dengan sholat, ngaji, zikir, dan lain-lain. Dan hadis yang keenam yaitu tentang kewajiban menuntut ilmu. Tolabul ilmi faridatun 'alal kulli muslimin, yang artinya Rawahul Ibnu Majah, yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seorang muslim. Di sini sangat jelas bahwa nilai-nilai pendidikan dari hadis tersebut yaitu kewajiban mencari ilmu, karena pentingnya ilmu tersebut. Jadi kita itu harus mencari ilmu, kita itu harus bisa benar-benar mencari ilmu, karena ilmu itu sangat penting. Ilmu itu
salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu tariqan ila jannah. Rawahul Muslim. Yang artinya, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah itu akan memudahkan jalan kita menuju surga. Di situ sangat jelas sekali bahwa nilai-nilai pendidikan dalam hadis tersebut, bahwa kita tuh kita dimudahkan dalam jalan menuju surga. Berarti surga dan ilmu itu sama-sama penting. Seperti kewajiban menuntut ilmu dan pentingnya menuntut ilmu.